Endo, Yumi, Eiji, dan Ai akhirnya double date nih dan main air hockey bersama. Eiji berpasangan dengan Ai, sementara Endo berpasangan dengan Yumi. Eiji dan Ai rasanya seperti double date ya. Ya emang double date Eiji, lu harus sadar cok. Di sisi lain nih pasangan Endo dan Yumi ini sangat berpengalaman. Kombinasi mereka ini udah sangat kompak. Ternyata menang atau kalah sekarang nggak penting. Yang penting menikmati permainan ini. Pasangan teman masa kecil yang bergerak sangatlah kompak. Akhirnya Eiji dan Ai kalah dengan skor 2 kali lipat dibandingkan Endo dan Yumi. Tapi mereka sempat tersenyum puas. Meski kalah tetap seru banget ya. Endo-san, lain kali mainlah. Kita main game balap berempat nih. Juga kali ini aku akan hajarkan kalian, Ai-san. Yumi menjawabnya dengan penuh semangat. Kita udah main banyak banget ya. Gak nyangka hari ini baru pertama kali ketemu. Tapi udah seseru ini. Yumi yang mendengar ini tertawa dengan rebel. Hey Eiji, kami berencana makan dessert dulu sebelum pulang. Kalau kamu mau ikut, boleh. Endo dengan baik hati mengundang Eiji untuk makan bersama. Tapi Ai malah menjawab, maaf, sebenarnya senpai ini ada jadwal setelah ini. Tapi kalau aku sendiri sih nggak apa-apa. Aku mau banget ikut. Nggak ganggu kan? Nggak ganggu sama sekali, boleh banget. Malah lebih enak kalau nggak ada Eiji. Kita bisa ngobrol bebas sesama cewek. Kita bahas soal cinta-cintaan sebanyak-banyaknya nggak sih? Eiji langsung bertindak dan berbisik kepada Ai, sana pergi. Ai pun mengangguk dan bergabung dengan Endo dan Yumi. Aku masih ingin ngobrol. Bolehkah aku nyusul setelah urusan ini selesai? Oh, boleh banget. Di sini Ai pergi sambil memberikan senyuman terbaik yang pernah Eiji lihat. Senpai, aku sangat berterima kasih. Senpai, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu minggu ini. Senpai, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu minggu ini. Aku nggak tahu kalau ada hal yang begitu menyenangkan dan bahwa kebaikan orang itu nyata. Aku hampir melakukan kebodohan karena nggak tahu itu. Tapi aku bertemu Senpai di atap hari itu dan diperlihatkan dunia yang hangat ini. Semua ini berkat Senpai. Semangat ya buat nanti. Eiji akhirnya berpisah dengan Endo, Yumi, dan Ai yang menuju ke kafe tempatnya ia janjian dengan editor. Kita berpaling ke si S yang tanpa tujuan. S yang kelaparan setelah menyadari bahwa dia nggak bisa mengalahkan Eiji. Ia datang ke arah stasiun, berencana makan di tempat yang sepi aja. Tapi di sana ia melihat seseorang yang harusnya nggak pernah ia lihat. Itu adalah Eiji Aono yang baru keluar dari Arcade Games. Hah? Eiji masuk ke sebuah kafe di dekat stasiun dan si S malah mengikuti Eiji. Nah ini dia nih, antara ini nih biang kerok dengan korbannya ketemu nih. Si S mengikuti Eiji ke dalam kafe. Si S memesan sandwich dan kopi. Tapi dalam keadaan kayak gini, apakah si S bisa makan? Tak lama kemudian seorang pria berkacamata duduk di samping Eiji. Usianya sekitar 20-an. Ia hanya memesan kopi dan langsung bicara dengan Eiji. Maaf sudah membuat Anda menunggu, Eiji-san. Saya Nogi dari bagian editorial penerbit. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Tapi ternyata Anda benar-benar seorang siswa SMA ya? Dan Anda bisa menulis sebagus itu. Terus terang saya agak terkejut kemarin. Oh enggak, saya juga datang terlalu cepat kok. Ini kan masih lebih dari 10 menit sebelum waktu kita janjian. Maaf, saya memang terlalu bersemangat. Sebenarnya saya juga gak sabar, ingin bertemu Anda. Tadinya mau menunggu doang sih, malah jadi terlambat. Saya agak panik. Eiji diperlakukan dengan seperti ini. Dia diperlakukan dengan sangat baik. Hanya untuk seorang pendatang baru mereka sampai segitunya. Gak mungkin sampai segitu ya Pak, tapi saya juga gugup Pak. Tentu aja. Saya yang lebih tua seharusnya lebih senang dong. Walau begitu saya termasuk editor muda loh di tim kita. Tapi novel web Anda itu termasuk kepala editor pun sangat menaruh harapan besar. Novel itu benar-benar luar biasa. Gayanya segar dan penuh semangat. Tapi isinya sangat mengharukan dan membawa kebahagiaan. Anda benar-benar permata yang belum diasah. Bisa bekerja sama dengan Anda adalah kehormatan besar bagi saya. Pak, itu cuma kebetulan aja. Eiji yang merendah ini benar-benar terasa menyakitkan bagi si S. Bukan keberuntungan dong. Faktanya jumlah penulis Anda tuh bahkan bertambah. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang bisa memberikan pembaca seperti karya Anda. Contohnya ada seorang penulis bernama Tachibana yang karya terbarunya sangat dipengaruhi oleh Anda. Dan ini adalah novel yang si S tulis. Dan sekarang kita bakal tahu ya, S itu nama aslinya adalah Tachibana. Kita ganti sekarang menjadi Tachibana. Memang dari segi teknik penulis, mungkin penulis itu lebih halus daripada Eiji-san, tapi isinya terlalu banyak dipengaruhi oleh karya Anda, hingga akhirnya hanya jadi tiruan yang lemah. Saya tahu ini mungkin kasar jika dikatakan langsung, tapi karya Anda itu bahkan meski ditiru, gak akan Anda bisa ngalahin. Emang begitu menariknya loh. Dari seorang editor profesional, label tiruan buruk itu pun dari seorang editor profesional, label tiruan buruk diberikan kepada novel dari Tachibana. Penghinaan, rasa malu, dan kehinaan menumpuk. Wajahnya mulai berlinang air mata. Tachibana tahu ini akan terjadi. Itulah kenapa Tachibana sangat berpikir untuk menjatuhkan Eiji terlebih dahulu. Pak, terima kasih banyak Bapak. Ngomong-ngomong, saat pembicaraan kami tentang memasukkan karya Anda ke dalam antologi, setelah membaca karya-karya lain yang Anda kirimkan, kami mengubah pendapat. Bukan dalam arti buruk sih. Jumlah
Justru, dalam arti yang sangat positif, semua karya Anda sungguh luar biasa, bahkan kepala editor sampai terkejut. Jadi tentu kami tetap ingin Anda ikut antologi, tapi kami juga ingin membuat buku khusus kumpulan cerpen karya Eiji Aono. Jika Anda bersedia, apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami? Si Tachibana mendengar ini seperti vonis hukuman mati. Tachibana makan sandwich. Enak gak ya makan kayak gini? Tachibana pun membayar diam-diam agar kawan lalu meninggalkan tempat itu dalam perasaan yang sangat menyedihkan. Tak pernah Tachibana sangka tindakan ini akan menjadi langkah pertama menuju kehancuran dirinya. Seperti biasa, kita cekkan dulu ya. Sayonara, sayonara, dadah. Dia bakal kena karma sendiri. Kasian banget sih. Kita pindah lagi Ai. Setelah berpisah dengan Endo bersama Yumi, Ai pergi ke pusat perbelanjaan dekat stasiun untuk menunggu sampai pertemuan Eiji selesai. Pikirnya dia akan menghabiskan waktu dengan shopping, tapi pikiran dia nggak ada di sana. Dia tersenyum sendiri melihat boneka yang Eiji berikan dan ia memasukkan ke dalam tasnya. Ini adalah hadiah pertama dari Eiji ke Ai. Pertama kalinya Ai menerima sesuatu dari seorang pria. Memang pernah ada beberapa orang yang ingin memberi Ai buket bunga saat menyatakan cintanya, tapi selalu Ai tolak karena mungkin aja di dalamnya ada BPS atau pelacak. Ini terlalu jauh sih mikirnya. Sekarang aku bertemu seorang yang membuatku tak perlu memikirkan hal kayak gitu. Emang keajaiban deh. Ai nggak pernah menyangka bisa menjalin hubungan kayak gini. Mungkin ini yang dinamakan cinta pertama. Rasanya seperti bukan diri Ai. Ai begitu berbunga-bunga. Sekilas Ai melirik tempat Eiji dan dia melihat ada seorang duduk di dekat jendela dengan wajah serius. Ganteng sekali. Hampir aja si Ai ini mengatakan itu dengan suara keras. Panas juga, enak ya makan es krim kayaknya. Ai lanjut melihat sekeliling sambil mencari toko. Saat itulah Ai melihat seorang perempuan keluar dari kafe tempat Eiji meeting. Dia tampak pucat dan lari pergi. Wajah itu sangat Ai kenal. Dia adalah senior dari sekolahnya. Atau lebih tepatnya, ia mengenalnya sepihak. Ia nggak pernah berbicara dan berinteraksi dengan Ai. Dan Ai saat meremehkannya. Ketua klub sastra Tachibana. Kenapa jadi di sini? Kebetulan kah? Gak mungkin. Ini gak mungkin kebetulan nih. Sebenarnya selama ini dia bergerak seperti apa ya? Aku tahu dia tuh senior yang membuang barang-barang pribadi dan naskah milik Eiji Senpai. Karena terpengaruh rumor. Pihak sekolah juga sedang menyelidikinya kan. Jadi aku pikir dia akan mendapat hukuman. Karena itu aku tak perlu memperhatikannya lah. Dibandingkan dengan dalang seperti Kondo dan anggota kesayangan pula, Tachibana ini gak terlalu berbahaya. Tapi apakah Tachibana berat menghalangi Senpai sekarang? Kalau iya, aku gak akan pernah membiarkannya nih. Kalau diingat-ingat bagaimana awalnya Miyuki bisa berhubungan dengan Kondo. Apakah Miyuki dikenal oleh seorang? Kalau iya, ada dasar apa mereka mengenalkan Miyuki yang sudah memiliki pacar kepada pria seperti Kondo? Ia memiliki firasat buruk. Mungkin aja masalah perundungan itu belum sepenuhnya selesai. Jika masih ada kemungkinan untuk Eiji terluka, aku akan menghapus semua kemungkinan ini. Di segelap Ai yang dingin dan penuh perhitungan keluar. Ini adalah sisi yang diwarisi kedua orang tuanya. Biasanya Ai membenci ini, tapi saat inilah ia bersyukur memilikinya. Ai mengeluarkan ponsel dan menelepon seorang. Kuroi adalah seorang yang ingin aku minta kamu selidiki. Lagi dan lagi. Ai lebih layak dibilang Sakaya Hanagi daripada Tachibana. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu nih. Kita ke Kondo. Setelah menjalani pemeriksaan yang mendetail, Kondo kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan. Kasus penganiayaan, perundungan, dan perusakan berak milik sekolah, menyebarkan kebohongan di media sosial, menghalangi petugas. Semuanya diselidiki secara ketat. Bahkan Kondo juga ditanyai soal kemungkinan kejahatan-kejahatan lain yang pernah ia lakukan. Karena itu, proses penyelidikan pun memakan waktu, dan Kondo masih ditahan sampai sekarang. Kenapa semuanya bisa jadi kayak gini sih? Pengacaraku pun meninggalkanku. Apalah karena dia terikat kontrak dengan perusahaan ayahku. Enggak dong, dia pasti bakal bertanggung jawab atas urusan anaknya. Gak mungkin, gue sekarang dingin banget. Kalau dulu ya, dulu tuh aku sangat berjaya. Dia malah deket dan menjilat, tapi kayak gini aja langsung kabur. Ayah juga kabarnya mengalami kesulitan. Apa sih dikeluarkan dari partai dan lainnya. Ucapan terakhir si pengacara juga gak apa-apaan sih. Kono pun pusing sepusing-pusingnya. Ia marah gak jelas. Dan tiba-tiba kata-kata ini muncul di kepalanya. Kalau aku keluar dari sini, aku masih punya tempat pulang gak ya? Ucapan ini tiba-tiba keluar aja dari mulut Kondo. Dia nggak sadar betapa putus asanya di saat ini. Pada akhirnya ayah Kondo pun nggak bisa mencarikan pengacara baru. Apa aku benar-benar dibuang ya? Apa aku akan mati sendirian ya? Aku selalu dimanja oleh wanita dan orang dewasa, tapi kini hanya bisa menunggu saat harga diriku hancur. Dimarahi dengan keras oleh polisi, nggak ada satu orang yang peduli sekarang. Gak, aku gak boleh nyerah. Aku masih punya sepak bola. Kalau aku masih punya sepak bola, aku pasti bisa. Mungkin aku masih bisa selamatkan nih. Lagi pula banyak kan pemain sepak bola bermasalah di luar negeri yang pernah ditangkap. Ketika Kondo berusaha dengan keras mengajukan harapannya, tiba-tiba ada yang memanggil dirinya. Katanya ada pengacara baru yang datang untuk menemuinya.
Ia pun berjalan menemui pengacara baru tersebut. Di ruang pertemuan ada seorang kakek renta yang sudah menunggu. Perkenalkan, saya Hiramatsu. Saya ditunjuk oleh ibumu untuk menangani pembelaanmu mulai hari ini. Mohon kerjasamanya ya. Kondo-kun, ibumu tuh sangat memperhatikan. Kondo-kun, ibumu tuh sangat memperhatikanmu. Kondo-kun, ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Jadi tolong bersikap baik ya. Mungkin lebih baik kalau kamu mengakui semua kesalahanmu. Ibumu juga menyenangkan begitu. Dengan begitu, kamu bisa cepat keluar dan akan terlihat lebih baik juga di mata hukum. Lagi pula, kamu memang salah. Jadi kamu harus bertanggung jawab kan? Gak mungkin ibunya mengkhawatirkan dirinya, karena wanita itu aja gak pernah pulang dan lebih suka bermain cowok. Gak mau. Aku salah apa? Emang ayahku kenapa? Ayahmu itu udah ditangkap karena kamu. Ada rekaman suara berisi ancaman kepada sekolah dan keluarga korban terkait kasus perundungan dan kekerasan itu bocor, Kondo. Akhirnya apa? Bocor ke publik dan lebih parahnya, bapakmu meninggalkan dia. Bahkan muncul juga skandal uang gelap. Itu semua terungkap saat konferensi pers permintaan maaf. Dan dari situ aja, ya jelas dong, bapakmu langsung ditangkap polisi. Gak mungkin kamu bisa selamat, bapakmu juga gak mungkin selamat. Ayah ditangkap? Gak mungkin, ayah kan orang penting. Dia gak mungkin ditangkap dong. Jadi memang bener ya kamu ngomong kayak gitu. Dulu saya juga ada di majalah mingguan. Kamu ini benar-benar gak tahu apa-apa soal dunia ya. Anggota Dewan Kota itu nggak punya kekebalan hukum tahu, dan ya udah jadi pengacaramu sepertinya akan jadi tugas berat dong. Pengacaramu sebenarnya juga kabur dengan pintar kan? Pengacara ini tersenyum sambil tertawa sambil memberikan fakta kenyataan tanpa ampun kepada Kondo. Aku kan mau dapat rekomendasi kuliah lewat sepak bola pak, pasti selamat dong. Makanya aku bilang udah nggak bisa. Sekolah mana yang mau ngasih rekomendasi ke murid yang ditangkap karena perbuatan kriminal? Kamu kemungkinan besar akan dikeluarkan dan nggak bisa diubah. Udahlah, terima aja, kenyataan itu emang pahit, Kondo. Mendengar kata-kata itu, ia pun langsung memukul sekat transparan di ruang pertemuan. Gak mau, apaan itu gua kayak gini, gak mau. Ia pun langsung terus memukul sekatnya dan beberapa petugas tahanan yang panik langsung menarik Kondo dari ruangan dan membawanya ke sel lagi. Sementara itu pengacara dari ibunya gak ada semangat sama sekali dan hanya suka menertawakan Kondo dengan nada mengejek. Aduh, kasih banget cuy, disatirin banyak orang.